I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selasa Bilhasan atau aku dengan NIM 240106110169. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen lingkungan belajar dari perspektif agama atau Islam, terus SDGs dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik. Nah, jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman itu kan sangat penting untuk dikelola, karena itu tidak hanya mempengaruhi kenyamanan tapi juga berpengaruh langsung terhadap konsentrasi dan hasil belajar siswa. Nah, jadi tujuan dari saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UTS dan untuk menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang baik itu tidak hanya dilihat dari segi fisik, tapi juga berkaitan dengan nilai agama, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan prestasi akademik. Nah, di sini yang pertama ada perspektif agama atau perspektif Islam. Nah, dalam perspektif Islam, kebersihan dan kenyamanan lingkungan itu sangat ditekankan. Apalagi di agama Islam, itu kan diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, oleh karena itu, lingkungan belajar yang bersih, rapi, dan nyaman itu merupakan bagian dari nilai ibadah. Nah, lingkungan yang ideal menurut Islam itu gimana sih? Nah, yang pertama ada bersih dan sehat. Nah, jadi ini tuh kayak kelasnya itu disapu setiap hari, terus dipel, terus tempat sampah tersedia dan digunakan dengan baik. Kan ada ya beberapa sekolah yang tempat sampahnya itu berserakan. Nah, itu diusahakan dirapikan, buang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua ada nyaman dan tidak mengganggu konsentrasi. Nah, ini tuh contohnya kayak tidak ada suara bising dari luar kelas. Kan kalau di kelasku, kelas MPID, kelas U ini tuh kan ada ya itu loh pemotong rumputnya itu, jadi salah satu faktor untuk mengganggu konsentrasi mahasiswa. Terus ada juga di di itu tempat duduk yang rapi. Kan kalau misal kita masuk tempat duduknya rapi itu kan enak ya kita belajarnya. Kalau misal berantakan kayak aduh harus nyata lagi. Terus yang ketiga ada mendukung suasana belajar yang tenang. Nah, seperti yang tadi, jadi siswa itu kan, jadi kalau misal siswanya nggak ribut, guru kan itu jadi enak ya menjelasinnya. Jadi nggak kayak harus diam kalian semua, harus. Jadi kalau misalnya siswanya mendengarkan, terus dia memperhatikan, itu kan guru juga enak. Jadi kita sama-sama enak. Nah, jadi dengan lingkungan yang kayak tadi, yang seperti saya jelaskan tadi tuh, terus belajar itu menjadi lebih khusyuk dan optimal atau lebih nyaman. Terus yang kedua ada perspektif SDGs. Nah, dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, lingkungan belajar itu juga menjadi perhatian penting, terutama pada tujuan SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas, terus SDG 6, atau air bersih dan sanitasi, terus ada SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Nah, manajemen lingkungan belajar yang sesuai SDGs itu meliputi penyediaan fasilitas yang bersih dan layak. Nah, jadi di sini tuh fasilitasnya tuh nyaman. Contohnya kayak toilet sekolah yang bersih, terus ada air, terus ada sabunnya juga. Nah, itu kan kita kalau mau ke toilet kan jadi enak, jadi gak bau pesing atau nggak ada sabunnya gitu. Terus yang kedua ada pengelolaan sampah yang baik. Nah, jadi kalau misal sekolahnya ngelola sampah yang baik itu kan di pandangan orang-orang kan pasti enak ya dilihatnya. Kalau misal sampahnya berserakan itu kan pasti kayak ih jijik banget gitu, kak. Apa sih tempat ini, coba sekolah ini kok berantakan, kok kotor banget. Nah, terus ada penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, itu contohnya kalau misal udah pagi hari, itu kita mungkin bisa belajar dengan lampunya dimatiin ya, terus hordengnya dibuka. Terus kan nanti ada matahari masuk ya, itu nanti buat pencahayaan. Terus menggunakan AC atau kipas itu perlunya, jangan kalau misal nggak perlu itu dinyalain. Tapi emang kelas kalau misal nggak dinyalain sumuk sih. Nah, dengan menerapkan prinsip SDGs, sekolah itu tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Terus, yang ketiga ada pengaruh terhadap prestasi akademik. Nah,
Di sini, lingkungan belajar yang kondusif itu kan sangat berpengaruh ya terhadap prestasi akademik. Nah, di sini lingkungan yang nyaman itu dapat berupa dengan meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, meningkatkan konsentrasi belajar itu contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak kelas yang tenang itu kan bikin siswa bisa fokus ya untuk mendengarkan penjelasan guru. Terus ruangan yang bersih dan rapi itu juga membuat kita itu tidak terdistract. Jadi kayak kalau misalnya ruangannya rame terus kotor, jadi kan kita kayak terdistract, kayak ih gak nyaman. Terus ada juga mengurangi stres. Nah, mengurangi stres ini gimana? Lingkungan yang nyaman itu kan membuat siswa merasa lebih santai ya saat belajar. Terus tidak ada kebisingan yang mengganggu. Jadi siswa itu nggak mudah emosi kan kalau misal kita udah fokus-fokusnya terus rame kan kayak emosi gitu ya. Terus yang ketiga ada juga membantu siswa lebih fokus dalam memahami materi. Nah, ini kalau misal contohnya kayak kelas yang kondusif, siswa itu lebih mudah memahami penjelasan guru. Jadi kalau nggak ada gangguan seperti ribut atau panas, jadi siswa itu lebih berpikir lebih lebih berpikir jernih. Terus diskusinya juga lancar karena semua siswa itu memperhatikan. Nah, oleh karena itu pengelolaan lingkungan belajar itu menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi di sini tuh manajemen lingkungan belajar itu merupakan tanggung jawab bersama yang memiliki nilai religius, terus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, serta berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Nah, jadi mari kita sama-sama menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan kondusif. Nah, karena lingkungan yang baik itu melahirkan generasi yang berkualitas. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.